Oh, itu yang tadi, itu yang ayat sanurihim akan, itu al-had di situ menunjukkan, kan ada tadi Ustaz yang Ya. ada tadi, saya akan memperlihatkan dari apa? Ya. Sanurihim ayat kitab surat Ya, surah 41 ayat 53. Yang tadi yang ditanyakan Pak Arif itu maksudnya al-haq di situ, itu kan kebenaran, maksudnya tentang Al-Quran itu sendiri, atau di situ kan ada tadi dikatakan lagi Ustaz menjelaskan, kalau nggak keliru, bersyukurlah orang yang maksudnya yang apa tidak melihat al-haq, atau bagaimana itu Ustaz? Kurangan, saya kurang paham tadi. Ya. Surat 41 ayat 51 ini ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi annahul haq, bahwa ini adalah al-haq. Jadi al-haq itu dari mana al-haq? Al-haq min rabbik. Al-haq itu dari Rabb. Jadi al-haq itu berada di bawah Rabb. Ya. Kita tidak bisa ya dikatakan sampai kepada Ar-Rabb dengan cara melihat, ya. Dikatakan bala syahidna, engkau adalah Rabbku. Nah, itu tidak bisa dikatakan di situ bahwa saya melihat Rabb. Tidak boleh dikatakan seperti itu, karena Rabb itu tunggal. Yang bisa melihat Rabb itu adalah matanya Rabb sendiri. Tidak boleh mata yang lain. Ya, di bawahnya Rabb itu adalah Al-Haq, itu adalah nama-nama Allah. Al-Haq ini adalah sebagian dari nama Allah yang menunjukkan kepada kebenaran. Jadi pada perannya nabi-nabi, ya, Rabb itu diperankan oleh Muhammad, Al-Haq itu diperankan oleh Isa. Ya, jadi Isa itu adalah Al-Haq, adalah ruh, adalah kebenaran. Ya. Jadi diperlihatkan al-haq, artinya kita sudah melihat secara keseluruhan dari diri kita. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita melihat secara keseluruhan dari diri kita, menggunakan mata kita sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang lain pada saat itu. Nah, yang saya maksudkan tadi, ketika kita diperlihatkan al-haq ini, yaitu tadi ada dua kemungkinan. Kalau kita ditugaskan oleh Allah sebagai penyampai tentang al-haq ini, maka kita diberi tenggang waktu terhadap ajal kita. Tapi kalau tidak, diperlihatkan al-haq ini merupakan tanda kematian. Tidak lama setelah itu akan meninggal, Miki. Ya. Bagi orang-orang yang buta sama sekali, ya, dikatakan bahwa setiap orang, setiap ahli kitab akan beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Ya, itu ya. Artinya setiap orang akan melihat Isa ini, akan melihat ruh ini pada saat kematian, dan itu adalah akhir dari kematiannya, akhir dari kehidupannya. Jadi ya, sebagaimana pesan Nabi, ya, tidak perlu kita melihat Nabi pada zamannya. Ya, cukup kita yakin bahwa Muhammad itu ada. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dari mana kita katakan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Ya, dialah yang selalu mengarahkan diri kita untuk melakukan hal-hal terpuji. Ya, jadi yang mengarahkan diri kita, yang mengajak diri kita, yang memotivasi diri kita untuk melakukan kebaikan bukan diri kita sendiri, tetapi utusannya Allah, namanya Muhammad, orang terpuji. Sedikit.
yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui tentang diri kita adalah ya tujuan kita dilahirkan, diciptakan di dunia ini yang pada saatnya akan sebentar sekali kita akan meninggal dunia, kita akan mati. Ya, lakukan itu, lakukan tugas kita, tugas kekhalifahan kita adalah ya rahmatan lil alamin, memberi manfaat kepada orang dan alam sekitar kita. Ya. Itu yang harus kita lakukan karena kita dikejar oleh waktu. Ada namanya batas waktu yang disebut dengan ajal. Batas waktu inilah yang akan menghentikan ya, seluruh nikmat Allah yang dititipkan kepada kita untuk kemudian dimintai tanggung jawabnya. Tadi saya menangkap dari Ya. penjelasannya bahwa sanurihim ayatina, semua itu akan melihat tanda-tanda atau al-haq itu pada saat sakaratul mautnya nanti. Nah, sementara yang selama ini kita bahas praktek sholat itu untuk menuju al-haq, Ya. yang ingin saya tanyakan, apa manfaatnya kita melihat al-haq pada saat kita upayakan ini atau pada saat setelah nanti pada saat sakaratul maut itu kan, maksudnya untuk apa diupayakan untuk melihat al-haq ini, walaupun pada dasarnya nanti setelah sakaratul maut akan dilihat juga gitu. Ya. Ya. Ya, Baik. gitu. Jadi kita pastikan ya bahwa setiap orang yang terlahir di muka bumi ini lalu kemudian meninggal, maka sebelum meninggalnya pasti diperlihatkan itu al-haq. Jadi al-haq ini akan menjadi penyesalan kalau dia tidak berupaya untuk melihat sebelumnya tentang al-haq ini, maka dia akan menyesal. Ya. Sedangkan orang yang dari awal bercita-cita untuk melihat al-haq, maka ketika dia diperlihatkan al-haq itu merupakan kegembiraan. Nah, jadi ketika berupaya untuk melakukan al-haq dalam kondisi sekarang, ini akan mempengaruhi tentang pelaksanaan tugas kekhalifahan kita tadi. Ya. Bahwa secara keilmuan kita ketahui bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hal ini, itu berasal dari al-haq, bukan diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita berupaya untuk berjumpa, mangkana yarjulika Allah, ya, mangkana yarjulika Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yang disebut dengan Allah di situ adalah al-haq, ya. Wilayah al-haqnya atau wilayah ruhnya. Fa inna ajalallahu la'atin, maka itu pasti akan waktu itu pasti akan datang. Jadi ketika kita bercita-cita untuk berjumpa dengan al-haq pada kondisi sekarang dengan cara melakukan ya, seluruh tugas kekhalifahan kita dengan tidak mengaku-mengaku, melakukan praktek perjalanan pada diri kita sampai mencapai qalbun salim, titiknya al-haq, ya, sampai kepada perjalanan al-haq pada diri kita, ya, itu akan mempengaruhi tentang aplikasi amaliyah di dalam diri kita, sehingga keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mengambil hak-hak Allah itu lahir secara alami di dalam diri kita. Jadi efeknya adalah munculnya di dalam diri kita sifat-sifat terpujinya Allah. Dalam hal ini yang kita sebut dengan Muhammad. Jadi syahadat kita akan menjadi yakin bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya, itu sangat tidak diragukan lagi, bukan sekedar ucapan, melainkan sudah teraplikasi dalam perbuatan kita. Berbeda dengan orang yang tidak menghendaki berjumpa dengan al-haq, ya, tidak percaya dengan adanya al-haq, ya, sehingga dia berbuat semaunya. Ketika dia berbuat baik, dia mengambil hak-hak Allah, ya, atau mungkar kepada Allah, sehingga ketika pada sakaratul maut diperlihatkan kematiannya, ya, itu merupakan ancaman bagi dia. Dia ingin sekali kembali ke dunia untuk melakukan hal yang baik yang di luar dari apa yang telah dilakukannya selama ini. Gitu ya. Pada saat
sebelum sakratul mautnya, Ya. dia belum pernah berjumpa dengan al-haq. Nah, tiba saat dia sudah sakratul maut, dia diperlihatkan al-haq itu, tapi dia tidak tahu al-haq itu sehingga dia tidak mengikutinya. Ya. Apakah itulah maksudnya, itu yang orang dah bilang celaka matinya seperti itu? Ya. Karena kalau dia tidak ingin berjumpa dengan al-haq, ya, jadi selama dalam kehidupannya tadi yang saya katakan, ketika dia melakukan kemungkaran, itu artinya dia mengingkari tentang al-haq itu. Ya. Ketika dia mengakui semua perbuatan-perbuatan kebaikan itu adalah perbuatannya, itu mengingkari al-haq. Jadi bahasanya dia tidak bersahadat, kalau tanda kutip aturannya ya, dia tidak bersahadat. Dia tidak menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia tidak menjadi saksi. Nah, ketika sakaratul maut diperlihatkan, baru dia sadar, ternyata ini adalah kebenarannya. Ternyata selama ini saya mengingkari tentang al-haq ini. Nah, disitulah pertanda bahwa kedepannya dia akan dibangkitkan dalam keadaan cacat. Bisa dipahami? Coba diingat, dipikir-pikir ulang lagi. Artinya semua orang pada saat kematiannya akan diperlihatkan al-haq. Ya, dalam diperlihatkan itu, ya disitulah penentu apakah dia selama ini benar apa yang dia ikutinya adalah al-haq, atau dia mengingkari tentang al-haq itu, atau dia ingkar kepada Tuhannya. Saya buka saja gambarnya, saya buka saja kodenya. Orang yang diperlihatkan al-haq dalam kematiannya, di mana sebelumnya dia telah mencari atau ingin bertemu dengan al-haq itu, maka ketika dia bertemu dengan al-haq, dia melihat dalam kesempurnaan dan dia berbahagia. Tapi seorang yang ingkar kepada al-haq, ketika dia diperlihatkan al-haq, maka dia melihatnya dalam keadaan cacat dan dia akan menderita. Siapa al-haq? Dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri. Bisa? Iya. Ya, itu jadi daripada sahadat itu bukan hanya daripada bingung. Iya, maksudnya begini Ustaz. Ya. Jadi sahadatnya itu bukan hanya di ucapan saja Ustaz, tapi bagaimana teraplikasi dalam kehidupan. Ya. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada, ya istilahnya dia Agar kita mengucapkan supaya kita masuk Islam. Padahal yang namanya Islam itu ketika terjadi penyaksian bahwa semuanya adalah Allah. Kemudian melihat di dalam diri kita apa yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, nah itu hanya utusan, bukan saya sendiri, itu utusan. Jadi bagaimana dengan saya dalam hal ini? Saya adalah hal-hal yang orang yang hanya dikasih oleh Allah, dikasih terus oleh Allah, diberi terus nikmat oleh Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha, semuanya dikasih. Ya. Tapi masih merasa terus tadi. Itu karena ada juga yang dikasih. Karena apa yang Allah berikan sebagian menjadikan diri kita itu merasa. Ya, itu tadi karena berbeda dengan makhluk yang lain, ciptaannya Allah, manusia ini sangat lengkap. Kalau tadi itu dari alif lam lam ha tercipta malaikat, jin dan alam semesta, sedangkan manusia tercipta dari keseluruhannya alif lam lam ha. Mengerti ya? Ya. Dari alif lam lam. Memang ada potensi begitu tadi. Memang punya potensi juga untuk menjadi Tuhan. Ya, makanya ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pengganti Tuhan, karena dia bawa nama Tuhan.
tetapi ya harus berjanji dulu, jangan sampai di bawah ini dia mengaku sebagai Tuhan, ya ini bahaya bagi dia. Harus beralas dulu, berjanji dulu sebelum turun. Oke? Iya, iya. Iya, alhamdulillah ada kepahaman sedikit. Iya, iya. Oke ya. Maaf Ustaz, boleh satu lagi Ya. pertanyaan? Insya Allah masih ada waktu, kita lanjut. Ya. Iya. Ya. Mengenai apa itu tadi syahadat gitu ya? Ya. Kan bersaksi. Ya. Bersaksi itu tentunya ada yang disaksikan gitu ya. Ya. Nah itu yang disaksikan itu apa? Maksudnya kita bisa melihat secara apa lahiriah atau rohaniah atau gimana? Ya. Jadi untuk masalah syahadat ini. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi Makasih. penyaksian tadi ya menggunakan mata boleh, menggunakan telinga boleh, menggunakan perasaan boleh, ya. Tetapi yang penting di situ adalah kesadaran. Ya. Harus sadar dengan apa yang kita lihat, sadar dengan apa yang kita dengar, sadar dengan apa yang kita rasakan. Nah, seluruh apa yang kita rasakan itu adalah dia, berarti kita telah menjadi saksi. Ya. Jadi bukan hanya mata, tetapi mata, telinga, dan perasaan, fuad, ya, itu harus dengan kesadaran. Makanya perintah mengucapkan syahadat itu nanti sudah akil balik, ya. Kalau orang gila tidak disuruh untuk bersyahadat, yang sudah datang kepadanya kesadaran. Terus Mas Ustadz, yang kita saksikan itu berwujud atau gimana? Kalau Bisa. Kalau dari alif lam lam ha tadi yang kita yang dianjurkan oleh Allah itu adalah sampai kepada Rabb, alladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, yaitu orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah. Padahal tadi yang saya gambar itu Rabb itu alif. Ya, Rabb itu alif. Tetapi yang disebutkan oleh Allah di sini adalah Rabbnya adalah alif lam lam ha. Maksudnya alif itu terhijab oleh lam, lam dan ha. Jadi meskipun kita memandang kepada ha, kepada alam semesta, kita tembus kepada alif. Nah, itu namanya Rabbunallah, alladzina qalu Rabbunallah. Orang-orang mengatakan Rabbnya adalah alif lam lam ha. Nah, jadi nanti sudah sampai kepada itu baru kita katakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang disebut dengan bersaksi, menyadari bahwa semua itu adalah Allah meskipun terhijab oleh ha lam lam. Ya. Jadi prosesnya kita itu harus melihat dulu baru bersaksi, begitu ya? Ya, itu tadi kalau orang melihat, mendengar, kan kita harus melihat. Melihat, mendengar, merasakan harus disertai dengan kesadaran, karena kesadaran itu adalah kedirian kita. Tidak dimintai tanggung jawab kalau tidak berada dalam kesadaran. Nah, itu namanya sampai akil balik, telah sampai akalnya kepada kita. Kalau kita sudah sampai akal kemudian kita tidak menyadarinya, maka kita belum masuk kepada wilayah muslim. Tapi kalau kita sudah menyadarinya, ya itulah penyaksian. Kalau kita sudah menyadarinya, ya kemudian kita melakukan sesuatu hal, nah itu namanya berserah diri. Ya, jadi persyaratan untuk bisa berserah diri untuk muslim adalah ya kita melihat dulu atau mendengar dulu atau merasakan dulu dengan menggunakan kesadaran bahwa semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah dia. Yang disebut dengan Rabb tadi, alif yang tersembunyi di balik lam lam ha. Jadi alif lam lam ha itu sudah meliputi semuanya. Tidak ada sesuatu yang terpisah dengan dia. Jadi mulai dari wilayah nyata, wilayah wujud yang ada sekarang nyata alam semesta itu adalah dirinya. Sama begini Pak kalau bahasa kiasannya. Kalau kita
mau beli mie, ya, kita pergi ke toko beli mie itu diberikan dos. Ya, kita sebut itu mie meskipun dosnya. Tiba di rumah kita ambil bungkusnya, kita sebut itu mie meskipun ada bungkusnya. Tapi ketika kita sudah makan, ya itu semua dosnya, bungkusnya itu kita lepas, kita buang. Ya kita makan mie-nya. Bisa? Nah, ketika kita tadi beli mie dengan dos, itu disebut dengan Rabbullah. Rabbku adalah Allah. Karena alif itu terhijab pada ha. Dibungkus oleh ha. Alif, lam, lam, ha. Dari zatnya kepada maliknya, kepada ilah, kepada bentuk-bentuk nyata. Dari rahasia kepada ruh, kepada jiwa, kepada jasad. Itu cara pandang kita. Ya. Apa yang nyata sekarang dipandang dengan mata jasad. Masuk kepada wilayah jin dipandang dengan mata jiwa. Masuk kepada wilayah malaikat dipandang dengan mata ruh. Masuk kepada Rob itu kembali, itu disebut bala syahidna, betul engkau Robku. Jadi kita melewati 4 tahapan itu, kita lewati semua, ya. Jadi dengan nama Allah kita dilahirkan ke dunia dan kita kembali kepadanya dengan nama Allah juga. Berarti harus ke semua dimensi itu ya? Ya, satu kesatuan ya. Satu kesatuan, seluruh dimensi. Terus, jadi ya. Berarti kalau yang cuman mengucapkan di ucapan aja itu sia-sia juga ya? Kalau diucapkan saja, ya suatu ketika nanti seorang manusia yang selalu mengucapkan itu dia akan berpikir, ya dia harus terus belajar, jangan terhenti pada ucapannya. Dia akan digembleng terus oleh Al-Quran dengan perkataan Allah itu tidak suka kepada manusia yang hanya mengucapkan dan tidak mengalaminya, sehingga dia cari terus sampai dia mengalaminya. Jadi tidak ada yang salah dengan ucapan, tetapi itu adalah tahapan untuk belajar. Jangan berhenti untuk memikirkannya, apa ini, kenapa harus begini. Nah, itulah orang-orang yang menyadarinya. Ya, sudah mulai mengerti. Makasih Ustaz penjelasannya. Oke. Baik. Yang lain mungkin